Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau mewawancarai Ibu Sylvia dari Warung Jepun yang udah ada cabangnya di mana-mana ya. Kayaknya kita bisa banyak belajar dari ibunya. Mari ikutin video kita. Mau nanya pertama Bu, Ibu pertama buka Warung Jepun ini gimana dan kapan Bu? Dibukanya di Jalan Angkasa Ngulon di belakang kampus Universitas 11 Maret tahun 2014. 2014. Ya. Itu waktu pertama kali Ibu buka itu gimana strategi Ibu promosiinnya itu gimana Bu? Dulu kan belum ada Instagram, Iya. jadi kita pakai brosur selebaran itu. Tapi sayang pas promo itu salah sasaran. Jadinya yang datang kebanyakan itu warga kampung. Warga kampung. Karena waktu itu di sekitarnya ibu itu kan kos-kosan juga masih belum banyak. Karena ibu kan bukan di belakang kampusnya persis, bukan di pinggir jalan. Jadi memang warungnya masuk kampung. Waktu dulu itu kan ngontrak, Iya. ngontrak tanah, terusnya bangun sendiri di atasnya. Lah, Ibu dulu sebelum punya Jepun ada usaha lain nggak? Bu? Enggak, suami ibu aja yang usaha ban radial. Suami ibu kan polisi, tapi memang suami ibu itu suka bisnis ya, jadinya usaha ban radial tahun 2011. Lah itu makanya dengan usaha itu, usahanya jalan. Terus karena ibu anak-anak sudah besar-besar ya, anak-anak kan udah mau kuliah, suami ibu terus bilang ke ibu, mau berkegiatan apa cuman mau di rumah aja, kan udah nggak ada temen, nanti kalau anak-anak kuliah di luar kota bagaimana ya. Terus kan ibu bilang ya udah mau ya jualan aja, jualan ayam-ayam penyet gitu, kata suami ibu, nanti tak kontrakin tanah, karena kan udah punya usaha sebelumnya dan jalan. Nggak usah jualan pokwe atau bagaimana sayur, udah yang praktis itu aja, yang gampang. Ya udah ibu coba hanya dengan ibu dengan 2 karyawan. Terusnya ya resepnya termasuk sambal sama kremes itu ya ibu coba-coba sendiri, browsing sendiri. Ya jadinya sambelnya juga sebetulnya konsepnya juga udah ganti-ganti, karena dulu waktu awal pernah pakai terasi, tapi mahasiswa keberatan, katanya kalau cuci tangan mau kuliah lagi masih bau. Ya terusnya ya ibu mencoba itu, sepi memang 10 bulan, hampir setahun ibu sepi. Sampai ibu udah bilang ke suami ibu, ini bagaimana ngontrak tanahnya aja 8 tahun. Ngontrak tanah 8 tahun, tapi kok ini warung setahun juga kayaknya belum kelihatan yang jajan. Ibu tidur-tiduran loh di karpet, di lesehan, di kasir itu ibu tidur-tiduran. Lah gimana, kan sepi karena waktu promo itu nasi ayam ST 4.500 yang jajan itu orang kampung pada bawa anak-anaknya. Padahal waktu itu udah disebarin juga di kos-kosan, tapi mereka kurang tertarik kali kan. Jadi promo 3 hari itu habis itu aja, pas awal promo itu rame. Mungkin ada mahasiswa cuma 1-2. Habis itu langsung sepi, besokannya udah nggak ada orang, Mbak. Lah terus mulainya rame itu gara-gara apa Bu? Mulainya rame itu mungkin ada beberapa mahasiswa itu mungkin makan di situ yang kosnya di deket-deket situ, tapi nggak begitu deket banget, mungkin nyoba terus bilang ke temennya, ini lo murah, terus sambal sama kremesnya enak mungkin lo ya. Terus pas bulan ke-10 itu ibu kan bangun warung ibu itu cuman separuh, sampai tetangga yang di sana bilang, Bu itu kok tanahnya nggak dihabisin aja, nggak berani, soalnya kita warung baru nanti takutnya nggak payu, kan eman-eman udah bangun di belakang nggak taunya. Terus habis itu kita buka di belakang karena yang jajan kan udah sering nggak dapet tempat. Jadi cuman kayak awalnya kayak Jepun UMS gini loh, cuman sedikit gitu. Jadi yang jajan pada penuh pada balik nggak jadi karena kan kita udah penuh tempatnya. Terus pas buka itu tambah rame. Jadi karyawan ibu yang tadinya 2 terus 10. Terus 10 sampai sekarang ini karyawan Jepun UNS itu 11. Kalau yang di sini 13. Nah terusnya udah rame-rame seperti gitu. Terusnya ada pas rame itu ada mahasiswa UMS itu jajan. Ibu seminggu itu mahasiswa UMS yang jajan, kan ibu tanya, dia pada bilang, ibu tahu nggak kita mahasiswa dari mana? Dari UMS Bu. Oh ada acara apa di UNS? Ibu tanya gitu, apa ada seminar? Enggak loh Bu, cuma pengen jajan di sini. Wah ibu kan heran, masa sih jauh banget. Iya pengen nyoba.
Kita nyari-nyari, tak kira di dalam kampus UNS, nggak ketemu Bu, nggak taunya di sini. Besokannya ada lagi, masih pas ibu dari UMS lagi. Itu sampai 1 minggu itu, dan terakhir yang jajan ibu waktu itu kan ibu di kasir UNS terus, sampai terakhir itu cewek cowok terakhir bilang, Bu, ibu tahu nggak kita mahasiswa UMS? Oh iya, kemarin juga temennya Bu, buka aja Bu di sana, ibu warungnya tuh udah enak, harganya murah, coba ibu nyoba di sana. Nggak mau katanya itu banyakan pendatang, banyakan orang sini kalau anak UMS, jadi bukan orang kos, beda sama UNS. Kan ibu pernah dikasih tahu kalau UNS kan orang luar kota, pasti makannya di luar. Kalau misalnya di sini itu cuman orang Klaten, orang deket-deket lah, orang Kartosuro, jarang pada makan di rumah. Nanti kalau bikin rumah makan di sini sepi loh gitu, ada yang ngasih tahu ibu gitu. Nanti sepi palingan. Ibu jangan salah. Nyoba dulu Bu, kenapa toh Bu, orang ibu udah punya nama katanya. Habis mahasiswa itu ke situ, pas itu hari Minggu, Seninnya, Selasa sama Rabu ibu sama suami ibu di sini muter. Cari tempat. Tadinya mau yang di depan deket Kendedes itu. Tapi tuh katanya udah dikontrak orang, nggak bisa. Ibu kok pengennya ke sini terus. Diliatin suami ibu bilang itu serem banget tempat gitu, kata itu banyak pohonnya, itu kayak gitu serem banget. Tempat itu serem banget. Tapi kok ibu mintanya di sini, pokoknya di sini tahu gimana, pokoknya itu nanti kan udah kayak hutan, banyak pohon kan, ada itu fotonya. Pas awal di sini udah tak foto, maksudnya ini dulu kayak gini loh Jepun awalnya. Nah terus ibu gitu, terusnya ibu kata nanya yang kontrak, suami ibu langsung bilang, saya mau kontrak berapa lama Pak? 5 tahun. Terus itu yang punya tanah ini bilang, duh Pak jangan lama-lama, kenapa loh, itu kemarin 2 orang itu ngontrak 2 tahun cuman dijalanin 6 bulan tok loh. Pertama itu ini wedangan katanya cuma 6 bulan, bilangnya juga ngontrak 2 tahun tapi 6 bulan udah tutup. Terus yang kedua susu milk UMS. Jadi ditinggalin barang-barangnya itu banyak, itu juga cuma 6 bulan sepi tutup. Kalau saran saya Pak 2 tahun aja, kata yang punya gitu. Nanti kalau sepi kan nggak eman-eman, Bapak udah mau ngontrak 5 tahun. Ya udah suami ibu, ya sebenarnya warung saya udah punya nama sih Pak di UN, nyoba dulu Pak, katanya gitu, kata yang punya tanah ini. Ngapain Bapak ke susu nyoba dulu aja, nanti kalau rame jalan ya udah nanti nyambung lagi gitu. Ya udah pas ibu di sini, ibu bersih-bersih di depan sama suami ibu, nyapu kan manggil tukang. Itu ada orang lewat, bapak-bapak, Pak, maaf mau bikin apa Pak? Gitu, mau bikin warung makan, percuma Pak sepi di sini, katanya gitu. Ngomong gitu terus, iya pada ngomong gitu terus. Ibu bilang suami ibu tadinya nyapu gini langsung berhenti gitu ngeliatin, percuma loh Pak sepi, nggak ada orang lewat di sini, katanya gitu. Terus ibu bilang ke suami ibu, alah udah biarin aja orang udah ngontrak, dijalanin aja dulu. Terusnya ibu pas promo itu nyediain, pas buka terus promo itu deh 4 hari ibu promo nyediain karyawan 4. Lah kok selama promo bagus banget sambutannya. Jadi jam 12 itu ayamnya udah habis. Kan kalau promo kita subsidi jadi kan nggak bisa banyak-banyak. Pokoknya asal kenal aja. Begitu buka udah ada yang jajan gitu loh kan. Tapi memang udah ada Instagram waktu itu, udah ada yang jajan. Sampai 4 hari itu karyawan ibu 4 itu udah nggak sanggup, maksudnya. Jadi dari promo sampai sekarang itu nggak pernah sepi. Alhamdulillah. Rame terus, makanya dibilangin. Tapi ibu lupa mana itu mas-mas sama mbak-mbak yang waktu itu terakhir yang bilang ibu kayak gitu. Ibu udah nggak inget wajahnya. Yang masa suruh ibu buka itu udah nggak inget wajahnya. Pokoknya terus rame nambah terus malah jadi kayak ngehit kalau kata orang-orang, katanya paling rame UMS. Yang bilang ya driver itu. Ibu juga nggak tahu, Bu tahu nggak warung ibu tuh paling rame UMS, masa sih? Kita semua driver udah pada tahu. Terus kemarin pas COVID driver juga masih bilang katanya itu paling rame UMS. Ibu kemarin pas COVID itu jam 11 ibu muter sama suami ibu, 11 sampai jam 12 tuh puter yuk ngeliat warung lain. Ternyata bener pas ibu lihat walaupun COVID di sini masih paling rame yang jajan. Makanya kadang yang jajan itu semua pada bilang ini sebetulnya kuliahnya udah mulai apa belum sih? Kok warungnya masih bisa rame padahal COVID kayak gini gitu. Makanya ibu malah terus ternyata hasil yang paling terbesar malah ibu dapat dari sini. Jadi UNS malah diunggulin sini karena sini kan juga banyak orang kantoran ya Mbak, dari Bulog, dari mana-mana, bea cukai,
itu dari PDAM kan pada jajan ke sini semua, terus dari ini dealer, dari rumah sakit JIH, banyak banget dari rumah sakit UNS pada jajan ke sini semua. Jadinya bukan, makanya yang bikin ibu bertahan selama COVID ini, walaupun mahasiswa nggak masuk, tapi ibu dapat dari orang-orang itu, orang-orang kantoran itu dapat dari situ gitu. Juga dapat kalau hari Minggu keluarga-keluarga banyak itu, makanya. Tapi kalau di UNS itu orang kantornya tertentu, paling dari bank, dari Rosalia, bis Rosalia tuh juga udah rutin langganan kan, sama dari Muwardi, tapinya kan nggak sebesar di sini. Kalau sini Hotel Fave juga pada makan di sini, orang mana-mana pada makan di sini. Makanya ibu sampai dari mana? Dari Bulog, dari PDAM, dari Bea Cukai, dari mana-mana di sini. Terus dari bandara. Iya. Pada makan di sini. Terus kemarin rombongan orang dari kamar jenazah rumah sakit UNS, ya kan pakai seragamnya. Kok mau apa, bahasa Inggrisnya apa tuh kemarin ibu lupa tuh. Loh kok dia orang dari kamar, sampai ibu tanyain, Mas maaf ya ibu mau tanya, ini dari kamar jenazah atau iya? Ibu kok baru ada sekali loh orang yang nanya ibu ya. Maaf ya Mas, ini dulu ibu mau tanya, ini ibu yang punya warung kebenaran tanya-tanya kan. Iya. Bagaimana ini nunggu kamar jenazah ya, sampai pada pakai seragam pabrik buku Kiki. Iya, Itu rajin. Makanya kan dapat banyak ya dari itu. Apalagi kalau udah mahasiswa masuk, waduh udah nggak ada tempat dari jam 8, jam 9, enggak sore. Buka jam 7 aja, tutupnya jam 4 sore. Tapi kalau bulan puasa itu ibu aja yang pusing. Kalau misalnya udah ngurusin UMS ini sama UNS kan yang booking banyak sekali. Iya, booking ini pusing ibu, sampai terus ibu batesin. Pokoknya jangan kasihan nanti yang dadakan. Yang dadakan mau buka nggak dapet tempat, semua tempat maunya di booking sama orang-orang itu kan, ibu nggak bisa. Yang kalau misalnya itu, pokoknya luar biasa di sini. Bener-bener sangat-sangat luar biasa. Ibu juga nggak nyangka maksudnya ya jadi sebesar ini. Sampai ibu perlu penambahan lagi nih ke depan. Tak tambahin sendiri, dapurnya diperlebar karena dulu aslinya cuman ini, cuman yang depan. Iya, cuman ini sampai sini aja. Itu juga tadinya di sini ada kolam. Orang terakhir juga yang susu itu ninggalin juga udah jumpalitan semua, payung-payungannya itu ditinggalkan begitu aja. Iya, soalnya samping-samping ini kan juga sepi-sepi sih, Bu. Iya, itu itu kemarin pernah ada ayam geprek UMS tutup, terusnya hot plate stick itu juga tutup. Terus ada apa lagi tuh yang di tempatnya SS itu udah dipakai banyak orang. Kalau ibu kan berani karena apa? Karena ibu yakin ibu harganya murah gitu loh, ukuran mahasiswa ya kan. Iya. Sekarang jual masih ada harga 500-an, maksudnya kayak terong, tempe masih mereka makan segitu aja udah dapat dengan harga segitu. Kadang kalau keluarga yang pakai mobil mesti heran, mesti ibu disuruh ngitung ulang. Bener nggak Bu, yang makan banyak loh Bu? Bener, ini kan warung mahasiswa gitu. Ibu kan kalau misalnya kayak gini kita ngambilnya sedikit tapi dalam jumlah yang banyak. Jadinya kalau misalnya itu kan yang utama. Kalau misalnya masalah ayamnya, ibu pun ukuran ayamnya bisa dibandingkan dengan warung lain. Maksudnya kita kan berani ambil yang besar gitu, juga lelenya kita besar ya kan. Makanya di sini idola banget lelenya. Pokoknya lele cepet habis, sediain berapa aja lelenya segini-gini gede. Soalnya besar Bu. Iya besar. Terus ya walaupun kayak gini sekarang harga cabai mahal, tapi ibu kan harus bertahan. Nggak bisa ibu kalau ke mahasiswa langsung naikin harga semau-maunya ibu, nggak bisa. Jadi kita nunggu aja sampai ini selesai, kapan nanti dia kan normal lagi gitu kalau ibu. Ya ibu, kalau ada bahan yang naik itu ibu caranya mensiasatinya gimana Bu? Ya kalau misalnya kayak cabai, kalau misalnya harganya naik, kita mensiasati. Misalnya tadinya kita mix cabenya dengan cabai yang besar, tapi tidak mengurangi rasa. Tetap tetap. Kalau yang lain-lain itu nggak bisa. Yang lain-lain itu tetap udah harus begitu. Paling hanya gitu ya, karena ini kan memang tinggi banget harga cabai ini. Kalau misalnya kayak bawang merah, bawang putih, apa-apa kan kita nggak bisa kita ini. Ibu ada target penjualan nggak Bu? Misal dalam satu hari itu harus habis berapa, harus menghasilkan berapa? Enggak. Ibu nggak pernah. Ibu santai kok jualan. Santai banget jualan. Ibu nggak pernah. Ibu harus
habis segini nggak pernah. Apalagi kalau kayak gini udah covid terus cuaca hujan, Iya. kita kan nggak bisa prediksi. Kadang-kadang saatnya makan siang mahasiswa jam 12, orang-orang makan siang jam 12 taunya sudah hujan. Kan itu ibu nggak pernah, ibu santai kok. Ibu percaya rezeki itu udah ada yang atur. Iya, Jadi ibu iya. nggak pernah ngoyo cari uang itu, Mbak. Nggak pernah. Pokoknya yang penting sekarang gimana caranya ibu bertahan. Ibu bertahan bukan buat ibu sendiri ya. Ibu bertahan buat karyawan ibu, Iya. buat pak parkir, buat driver, buat supplier ibu. Itu loh jadinya kemarin juga ibu termasuk sedih ya. Tapi bagaimana, kan keadaannya memang kayak gini. Kayak Tapi gini. ibu bersyukur ibu masih bisa masukin karyawan ibu semua loh. Iya. Walaupun penjualannya 50%. Ini kan Oh. 50% udah setahun selama Iya, covid. oh iya. Kenapa bisa ibu bilang 50%? Kalau orang ibu bilang 50% pasti nggak percaya. Dia bilangnya alah orang ramenya kayak gini. Tapi ramenya jam berapa dulu? Kalau kuliah kita bisa lihat rame udah dari jam 8 loh. Setiap Jam waktu. 8, 9, 10 tambah siang tambah rame. Kalau situasi gini ramenya mulai jam 11, jam 12, jam 1 pas saat mereka makan siang. Karena nggak ada perkuliahan kan. Iya. Kalau anak-anak kuliah kadang-kadang pagi sebelum kuliah makan dulu lah, itulah bedanya. Makanya ibu bilang penjualannya 50% ya itu. Makanya kalau ada orang yang bilang ibu katanya nggak 50%, yo coba aja datang ke sini pagi Iya. deh, lihat pagi kan ngelihat deh jam 9, jam 10 itu masih longgar loh. Iya. Tapi nanti mulai jam 11 setengah 11. 12, nah itu makanya penjualannya 50%. Tapi masih disyukurin kalau warung lain banyak yang udah tutup loh. Iya. Udah tutup, karyawannya di PHK, Mm-mm. kalaupun jualan juga susah, kan banyak kan. Tapi kalau ibu masih bisa bertahan dan karyawan ibu semua masih bisa. Dan ibu juga bersyukurnya besok masih tetap bisa ngasih THR utuh ke Oh. karyawan. Itu aja pokoknya, walaupun kayak kemarin juga tetap utuh, yang ini juga tetap utuh gitu. Jadinya ibu itu aja pokoknya ibu yang penting bisa iniin karyawan ibu udah gitu. Kalau ibu yo gampang, nanti masih bisa besok masih ada hari yang baik. Iya. Kan ini kan nggak akan begini terus. Kalau sudah nanti vaksin kan semua pelan-pelan membaik. Iya. Sama ibu apalagi Normal. kabarnya katanya bulan Juli mahasiswa Mahasiswa sama vaksin. dosen semua udah pada vaksin. Kan itu berita bagus buat kita ya, walaupun nanti nggak langsung penuh enggak, Iya. tapinya kan paling enggak bertahap, nanti tahun depan lebih baik lagi. Iya. Kita juga udah pengen normal lagi ya, walaupun nanti normalnya masih harus protokol, tapi kan ya paling enggak udah adalah baiklah perekonomiannya kan. Kita juga kan nggak sendiri kan, kasihan juga yang lain-lain banyak driver ini. Makanya kalau dia pada tutup, ibu pada tutup sehari aja, umpama tutup sehari ngapain bu, mau piknik, wah udah langsung pada drivernya udah langsung bingung mereka karena udah biasa di sini mangkal Iya. kan, jadinya sehari bagi mereka berharga banget. Berharga soalnya ya emang banyak yang order kejebur. Iya banyak, apalagi kalau normal sampai ke situ rame semua driver yang jejer di situ. Kalau normal mahasiswa masuk, iya kan sampai Iya. rame, sampai ibu juga udah nggak bisa ngasih tempat, mau ditaruh di mana itu driver, akhirnya di pinggir jalan begitu. Karena ibu kalau masuk ke dalam kan jelas ganggu yang makan. Ganggu yang makan. Iya, ganggu mbak-mbak yang makan kan pastinya terganggu kalau dia itu aja juga tak atur, cuma duduk di sini bolehnya, nggak boleh di situ. Kan harus ditertipin ya, kalau enggak nanti semua Berantakan. itu sama yang Wah, jajan kan nggak mau. nggak enak. Iya. Ibu kan itu tuh Bu, kompak sama karyawannya ibu gitu. Iya, kita suka ibu kan orangnya kalau sama karyawan itu seperti yang dibilang mungkin nggak ada batas ya. Iya. Karena ibu menganggap kan sama aja lah, nggak ada batas ya, kompak lah kemana aja biasa ngobrol biasa, nggak ada lah ibu. Maksudnya saya bos gitu ibu. Ibu memang style ibu memang nggak begitu, nggak bisa begitu. Kalau misalnya kerja harian ya kerja, banyak orang yang ngiranin mesti kalau misalnya mau ketemu gitu, bu maaf bagaimana caranya bertemu dengan pemilik warung yang punya warung ibu loh. Padahal bilang kenapa penampilan ibu kurang glamor apa bagaimana ibu, terus cowok-cowok itu malah ketawa
ketawa, aduh langsung apa penampilan ibu kurang glamor untuk ukuran pemilik warung. Kalau ibu kan memang kan kalau kerja ya biasa, cuman kan kayak gini, kalau kayak tadi suami ibu bilang kalau wawancara pakaiannya yang rapi ya gitu, suami ibu mesti bilang gitu, jangan pakai baju yang biasa kamu kerja di warung, enggak gitu, mesti ibu gitu kan. Dia kan tahu kalau ibu orangnya cuek banget kalau kerja di warung, cuman pakai kulot-kulot yang kulot cik-cik gitu, yang anak-anak sekarang itu yang garis-garis kan ibu paling ya gitu kan, karyawan beli cik-cik ibu ikut kan, ayo bu ke cik-cik, ayo ke cik-cik, kamu mau beli apa gitu, paling ibu ya ikut-ikut beli kayak gitu. Bahkan dulu juga ibu pakai seragam kayak mereka dulu loh, atau di UNS ibu pakai seragam, pakai apron. Terus ada yang ngasih tahu ibu sini dia tak kasih tahu kenapa, ibu kan yang punya warung, kenapa sih ibu mesti pakai seragam sama apron, emangnya kenapa ya bu, jangan, itu beda sendiri pakaiannya. Habis dikasih tahu gitu terus ibu besokannya udah enggak, sampai difoto sama mahasiswanya, jadinya kan nggak tahu yang punya mana, soalnya itu fotonya juga nggak ada katanya kan, nggak kayak warung-warung di mana-mana biasanya ini pemiliknya ini gitu, foto sama keluarganya enggak. Katanya mahasiswa yang udah biasa jajan di UNS itu yang ngasih tahu ibu kenapa sih ibu mesti pakai seragam, mesti pakai gituan dong, ibu yang punya warung katanya ya. Besok ibu mau pakai baju bebas aja kenapa toh bu gitu. Padahal kalau itu bu, sistem ngambil lauk sendiri itu emang dari dulu atau iya, baru-baru aja ya? enggak dari dulu, dari awal, dari di UNS begitu. Karena kita kan mau pakai nota. Kalau pakai nota begini loh, kalau pakai nota umpama kita tulis ayam paha atas, dada sayap itu ya, itu nanti pasti yang pertama habis itu nggak ada yang mau pilih ayam-ayam yang selain paha atas. Jadi dari datang mesti milihnya paha atas, paha atas, paha atas. Jadi yang lain itu kayak nggak laku. Terus sistem nota itu, terus karyawan ibu kalau yang udah tua itu matanya kan pastinya nggak kelihatan, kadang udah kena minyak begini ya udahlah, kalau minum udah biar masuk pilih sendiri nggak apa-apa. Kalau ibu kan orang masuk nggak apa-apa kan, kalau mungkin kalau warung makan lain kan nggak boleh, selain karyawan nggak boleh. Tapi kalau ibu, ayo sini masuk mbak sekalian pilih minumnya kan, biar kalau ibu memang dari dulu begitu, di UNS juga begitu. Jadi mereka ngelihat dapurnya ya biasa aja. Karena dulu juga udah dipakai, ibu udah nyoba macam-macam sistem, ternyata yang paling baik ya cuman ini. Karena kan kalau pakai nomor kan enak. Kalau nggak pakai nomor nanti ini punyanya siapa, punya masa manggil paha ceker ini kan ya. Kalau misalnya pakai nomor kan enak, oh ya ini nomor saya. Memang ibu nggak tandain, ibu cuman percaya sama kejujuran yang jajan aja. Kalaupun mereka ada kelewatan satu misalnya tempe atau kerupuk ya ibu kan nggak bisa bilang apa. Sedangkan ibu sendiri aja kadang-kadang makan di luar aja kadang lupa, aduh tadi tuh makan tahu bacem, tapi besoknya ibu balikin. Tapi mahasiswa di sini juga gitu kok, kalau mereka lupa besokannya, bu maaf kemarin saya makan lupa loh, pas ngasir mereka tahu lupa saya ngambil ini, lupa nggak bilang. Jadinya ibu biasa dari dulu, ibu nggak pernah ngerubah konsep ibu. Terus kemarin waktu ibu buka di sini ada keluarga itu dia sering makan di sini sama, jadi adik kakak sama suaminya sama anaknya sering makan di sini. Dia pelanggan ibu dari ibu belum punya ini, dia sering makan. Terus pas dia tahu ibu buka di sini dia khawatir masak, terus dia bilang ke ibu saya kasih tahu ya bu, itu apa ibu nggak takut toh buka di depan itu? Takut gimana toh bu, itu nanti yang jajan gampang loh bu, tinggal lari ke situ keluar nggak bayar. Maksudnya kan udah selesai makan ini kumpul aja di situ. Apa ibu lihat, ibu di situ loh, karyawan ibu juga pada sibuk loh kan gitu. Pada bilang ibu kok nggak takut, mana di situ lagi yang dikasih lobang. Dia pengen ngomong gitu. Terus ibu bilang gini, bu saya saya percaya semua juga udah kayaknya kalau zaman sekarang hanya untuk urusan makan, masa sih orang di sini nggak kelaparan loh. Kalau mereka lupa kerupuk, tempe atau terong itu lumrah, pasti nanti kalau mereka merasa dibalikin sendiri kok. Jadi ibu nggak takut sama sekali. Ibu bilang itu, saya nggak takut sama sekali kok. Kalau saya percaya udah nggak ada hanya untuk urusan perut sampai berbohong gitu, kayaknya saya enggak deh. Kalau soalnya di sini juga makannya kan murah, masa mereka tegel sih, misalnya cuman makan istilahnya 10.000, masa terus mereka lari nggak mau bayar. Tapi kalau memang ada begitu ibu nggak apa-apa. Kalau dulu juga pernah, tapi ketahuan sama karyawan ibu. Terus bungkus ditegur. Kan bungkus katanya dia sudah bungkus
terus dia nggak ke kasir, jadi habis bungkus langsung dia bungkus ayam tok 8. Banyak. Habis itu cewek loh, cewek pada bungkus, udah selesai bungkus dia nggak ke kasir, tapi dia langsung keluar situ, kan dioyak sama karyawan ibu yang bungkus, dikejar sampai sini. Dikejar sama ibu nggak tahu itu ngejar apa, ibu diam aja. Ngejar apa, terus ngejar, terus ditanya, Mbak, kok Mbak nggak ke kasir? Mbak belum bayar loh, kata mbaknya yang bungkus. Saya lihat Mbak belum bayar. Oh ini saya mau ke ATM kok, mau ngambil uang gitu, dia bilang. Terus karyawan ibu ya bilang gini dong, kalau mau ke ATM ayamnya ditinggal dulu dong Mbak, bilang gitu, ayamnya ditinggal dulu Mbak kalau mau ke ATM. Terus nggak jadi aja gitu, ayamnya dikembaliin, pergi. Berarti emang niat. Iya kan mau niat itu bawa. niat, tapi karyawan ibu lihat nggak belum bayar. Kalau itu ditinggal terus orang, kalau memang banyak orang yang jujur itu mesti gini, HP saya tinggal aja ya Bu, kan udah saya makan, nggak bawa uang, mau ke ATM ada yang ninggalin HP, dia yang tinggalin KTP, itu baru orang niat bayar balik kan. Banyak di UNS di sini kalau mereka, aduh kok lupa nggak bawa dompet kan gitu ya, mesti tak tinggalin KTP ya Bu, apa SIM gitu mesti. Terus nanti balik lagi. Kan karena apa yang dimakannya udah masuk tuh. Nanti kalau dia bilang saya tinggal dulu ke ATM, nanti terus dia merasa nanti ibu itu nggak percaya, saya dipikirnya bablas lagi, saya tinggalin barang lah, HP apa gitu. Terus balik lagi dia. Itu kan berarti bener-bener nggak bawa uang. Iya. Jadi ibu ya itu aja deh, percaya sama ini. Jadi ibaratnya kita kayak makan di wedangan. Tapi kalau wedangan sekarang kan juga langsung bayar ya kayaknya. Ya pokoknya ibu sistemnya gini Mas, begini aja. Ya ibu kan cabangnya udah di UNS, di UMS, di Jogja, sama di Bali. Ya. Bali bisa sampai Bali juga Bu. Iya, ada adik ibu di sana. Jadinya yang ngelola, tapi kalau di Bali kan sama dengan Jogja, karena Bali baru buka, terusnya pandemi kan. Jadi sama dengan Jogja. Jadi kayak Jogja juga karyawannya 5, jadi penjualannya belum bisa maksimal, karena sebetulnya Jogja sebelum pandemi itu sama di Bali itu udah sempet rame loh, karena kan baru setahun kemarin bulan Februari ya, itu kan belum pandemi udah sempet rame. Terus nggak taunya pandemi itu ya mahasiswa UGM kan pada pulang. Tapi ibu nggak apa-apa, maksud ibu kan bukan cuman saya aja, yang banyak yang lain juga sama. Ini kan semua lini, tapi yang masih ibu syukurin kan ini yang di Solo masih bagus semua, yang di UNS masih bisa, yang di sini masih bisa, karena kita di sini kan udah lama ya. Jadi ibu tetap aja, ibu sih pokoknya ibu optimis terus, semangat terus aja. Semangat terus aja, ibu nggak pernah gini enggak. Kalau hujan ya udah, belum rezeki saya hujan, misalnya karyawan ibu laporan, Bu UMS jam segini udah hujan, nggak apa-apa, besok lagi, ibu paling gitu, besok lagi apa, nanti terang, mudah-mudahan nanti terang gitu aja ibu. Kalau misalnya hujan terus sampai sore, ngandelin yang pakai mobil sama yang orderan, Grab atau Gojek, itu aja. Lalu kendalanya waktu buka cabang tuh apa Bu? Apa langsung ya udah langsung buka cabang, apa ada kendala-kendala lain gitu? Nggak ada. Pas buka cabang nggak ada kendala. Nggak nyari karyawan ibu juga gampang. Ini kan yang di sini cuman karyawannya rumahnya di sini, di Gonilan. Orang-orang deket-deket sini aja, Tugu Mahkota, malah rumahnya ngasih itu ya, apa pekerjaan orang-orang sini semua. Iya, gitu juga yang di UNS juga cuman orang-orang sana aja. Cepet. Jadi begitu buka, ibu kan bilang ke Pak RT-nya mau buka, kan izin. Terus suami ibu bilang, Pak bisa tolong cariin karyawan nggak? Bawa karyawan. Butuh berapa orang Pak? Butuh segini. Langsung bawa. Besokannya ini karyawannya dengar ibu butuh karyawan lagi, dia manggil temennya lagi, Jadinya dia temennya dia sendiri. Malah jadi deket ya Bu? Temen-temennya dia. Gini. Nanti kalau ibu bilang kayaknya nih nggak bisa deh nih, ini terus kayak kemarin kayaknya nggak bisa bersegini, di sini harus ber-13, ibu bilang gitu. Nanti terus dia manggil, ada Bu ini, ada ini gitu. Jadinya Bu ada tetangga saya, Bu mau nggak nyoba? Kalau ibu kan nggak pakai persyaratan apa-apa, nggak pandang usia. Pokoknya misalnya ibu bilang cari yang dibutuhin sekarang apa, tukang masak apa, masak nasi. Oh ya dia udah pernah masak nasi apa belum? Udah. Kalau yang dibutuhin apa, tukang minum. Tapi karyawan ibu kan banyak yang bukan dari rumah makan,
dari kerja di Nonongan, toko mainan itu. Wah. Itu ya ibu tanya, kamu udah pernah kerja di warung makan? Belum pernah. Oh ya nggak apa-apa, belajar. Kamu belajar dari yang lain tuh bisa. Kan ibu ngasih kesempatan belajar. Jadi ibu nggak harus kamu sudah berpengalaman, usia segini, ibu nggak. Bebas. Penampilan juga bebas. Pokoknya kamu bisa masak, bisa ini, udah. Pokoknya kerja jujur, udah. Itu kalau ibu. Udah, makanya kan karyawan ibu ada yang tua, ada yang ibu. Iya. Nggak masalah ibu kalau umur, selagi dia karyawan ibu paling tua kan umurnya 60 tahun, tapi di UNS. Tapi ibu nggak apa-apa. Kalau di sini paling tua umurnya 55. Nggak apa-apa, yang penting mereka masih punya semangat dan mau kerja kok. Nggak masalah, terus nggak sakit, maksudnya nggak punya penyakit kayak yang ini, nggak, sehat semua. Itu kalau ibu. Kalau ngomongin omset kan ini cabangnya banyak tuh Bu. Caranya ibu mengelola pendapatan dari ini tuh gimana gitu Bu? Tips-tipsnya mengelola keuangannya dari warung Jepun ini gitu. Oh iya itu Bu. Apa ibu ada kru yang lain yang ngurusin itu? Enggak, ibu Semua sendiri. ibu sendiri. Wah. Sampai Instagram adminnya saya. Adminnya ibu. Kalau ada orderan yang kurang, misalnya Grab, karyawan ibu kurang apa, itu mereka pasti karena nggak ada nomor HP-nya di struknya, tapi mereka langsung tahu buka Instagramnya warung Jepun, jadi mereka langsung kadang nge-DM ibu di situ, kadang WA, kan ibu fast respon. Iya. Pasti fast respon, orang baru kejadian langsung. Makanya ibu minta yang di sana harus nomor HP saya, soalnya nomor HP ibu biar supaya fast respon cepet. Nanti kalau pakai ini enggak, nanti lama, malah dia nggak ngerti ininya. Kalau ibu kan enggak, ibu biasa. Kalau misalnya semua admin yang di warung Jepun yang jawab ini berapa Kak? Ini ibu ya, ibu mesti gitu. Ibu yang punya warung. Oh lah, baru kira nih kenapa tuh Bu nggak sewa admin? Enggak, ibu bilang ibu masih bisa kok sendiri. Dulu dapat nama Jepun itu dari apa Bu? Nama ibu Oh, nama ibu. Nama Sylvia Jepun. Oh. Wah. Boleh lihat Instagram ibu Sylvia Jepun. Kan bikinnya Jepun kan Jepang, kayak Jepang. Enggak. Gitu. Ternyata penyetan kok. Iya. Ternyata ayam penyet ini yang biasa aja, penyetan sederhana aja. Tapi ibu nanti mau ada ayam bakar loh. Oh iya, saya Ya. buka Instagramnya Bu. Ya, supaya ada pilihan. Jadi kalau yang nggak suka gorengan biar bakar. Tapi nanti habis Lebaran. Prakteknya nanti habis Lebaran. Ibu mau nambah menu supaya yang kan kadang-kadang mahasiswa di sini begitu habis milih dibakar ya Bu gitu. Habis milih mesti bilang bakar ya Bu, maaf Mas, bakar nggak ada. Mesti dia habis pilih mesti bilang bakar ya Bu gitu. Kan nggak ada, banyak kok, banyak. Terus mengeluarkan. Ibu kan setiap kalau di kasir kadang dengar dari dari lame itu ibu udah denger. Kalau ngambil terus ngasih ke mbaknya datang habis ngambil di etalase, bakar ya Bu. Udah sering tuh sebetulnya. Cuman ibu kan masih mikir-mikir, oh sekarang udah mantep mau ada ayam bakar, udah mantep, udah tahu caranya, maksudnya nanti mau ngebakarnya di mana, udah ini semua Udah pokoknya ada. nanti selesai habis Lebaran aja, nanti pelan-pelan, terus habis itu nanti jadi kalau pas mahasiswa masuk semua nanti udah bisa, udah inilah maksudnya ya, nanti habis Lebaran pas buka ibu langsung nyediain menu itu. Nanti kan jadi kita udah lihai kan. Nanti maksudnya udah kalau mahasiswa masuk kan banyak orang Iya. nanti yang pesen ayam bakar, umpama banyak, kita kan udah bisa lancar nanti saatnya mahasiswa bisa normal lagi loh. Kan enak kan nanti kalau ini yang pesen ayam bakar banyak gini-gini kan nanti enak, udah terbiasa pelan-pelan. Nanti ada ayam bakar, ada lele bakar, ada kakap bakar gitu. Mau ditambahin menu itu. Enak Bu. Ya, enak loh. Kemarin enak nggak nyobain ibu yang di Jogja kemarin rilis nyoba pertama. Waduh, mantap sekali. Bumbunya ibu sendiri yang bikin. Iya, mantap sekali. Kemarin kan karyawan Jogja yang ibu suruh masak, nyoba. Jadi kemarin ibu pas ke Jogja memang ngeluncurin yang di Jogja, maksudnya itu nyoba. Karena Jogja belum begitu rame, itu dulu aja yang dicobain. Nanti kalau sini kan nanti belum siap ininya, ibu-ibunya nanti biar ini dulu. Jogja dulu aja, pelan-pelan nanti sini. Tapi kemungkinan kalau UNS kayaknya nggak ada deh menu ayam bakar. Kenapa Bu? Soalnya tempat buat bakarnya nggak ada. Nggak ada. Oh. Kalau di sini kan
luas, belakang bisa, Iya. belakang masih ada tanah, bisa di situ bakar kan. Kalau di UNS sudah tempat ibu itu udah belakang udah bangunan, kiri kanan udah keblok gitu. Mau bakar di mana? Kalau bakar di depan nanti kasihan dong mahasiswa yang jajan. Jadi Bajunya. mau kuliah bajunya kena, terus penampilan warung jadi nggak bagus nanti lama-lama karena pakai areng hitam semua semua. gosong. Nggak, ibu ngalahin nggak usah, jadi biarin aja lah mereka kalau pengen ayam bakar Kesini. biar kesini. Ya gitu aja. Berarti itu semua resep masakan mulai dari sambal kremes sampai itu Ibu, sendiri? iya, ibu yang inovasi sendiri. Kayak kremes gitu juga ibu lama loh itu nggak dapet. Jadi sebelum buka itu ibu latihan dulu sendiri kan, bagaimana caranya. Ibu latihan sendiri aja gitu. Bagaimana, lah kok belum dapet, lah kok kurang mekar, lah kok ini. Jadi ibu itu sendiri semua gitu juga. Sambelnya pas pertama pakai terasi, yaitu diprotes sama mahasiswa yang jajan ini baunya nggak bisa hilang loh bu, udah kalau bisa nggak usah ditiadakan saja terasinya, padahal ibu udah beli terasi sebongkah begini. Ya udah nggak jadi terusnya gitu. Jadi sambelnya sambal manis sama sambal asin. Iya. Tapi besok kalau ada ayam bakar kan, ayam bakar kalau disesuaikan dengan sambal manis kan pastinya nggak pas. Jadi ayam bakar kan paling nggak sambelnya harus asin. Entah nanti sambal dadakan, sambal bawang dadakan atau sambal ori kan bisa yang asin itu Iya. dipadain sama nanti ya ibu bikin paketan. Kayak ayam bakar ya kayak pahe ini dibikin paketan aja enak. Maksudnya nasi ayam bakar es teh, nasi lele bakar es teh gitu. Kan enakan dibikin paket kayak gitu. Lebih gampang gitunya. Soalnya kalau anak UGM lebih suka paketan kayaknya. Oh, jadi Lebih nggak suka ribet pahe-pahe, gitu. pahe-pahe gitu lebih suka. Tapi ada yang enggak ini. Kalau di sini anak-anaknya suka yang ini sendiri bebas apa Milih. minumnya biar bisa bebas juga, biar bisa nutrisari apa-apa ya kan, biar bisa yang seger-seger lain es jeruk apa-apa. Kalau paketan kan rata-rata es teh. Dulu mbak sepinya mbak nungguin yang jajan sampai tidur, sampai tahu-taunya udah jam 12 sampai tahu-taunya kok ya yang jajan nggak ada, sampai beneran banget tuh ibu udah putus asa loh. Oh udah putus asa mau, iya kan mau tak oper kontrak ke warung makan lain ayam geprek kumlot. Waktu itu kan yang rame kan ayam geprek kumlot, tapi itu kumlot duluan, habis dia kumlot duluan, habis itu terus baru ibu. Jadi yang buka ayam geprek kumlot duluan, habis itu baru ibu. Sampai ibu bilang ke suami ibu, itu ayam geprek kumlot kan masih ngontrak, yang di UNS itu oper kontrak ke dia aja. Terus suami ibu bilang, nanti dulu ditunggu setahun dong. Masa ngontrak 8 tahun, nanti apa kata dunia nanti, apa kata orang, belum ada setahun udah mau rukut. Nggak taunya malah betul-betul rame. Wah sampai jadi base campnya anak fakultas hukum UNS. Base campnya katanya Jepun. Jadi mereka kalau ada atau semprov pokoknya sampai adik-adik kelasnya dikasih tahu kalau mau semprov pesen nasi boknya di sini ya. Jadi sampai turun temurun anak fakultas hukum itu udah menganggap base campnya pokoknya Jepun. Jadi kalau mereka ada, dulu kan ibu masih nerima waktu itu, tapi sekarang kan ibu udah nggak nerima proposal ya, dulu kan masih nerima. Jadi anak fakultas hukum ada acara apa ibu ikut nyponsorin gitu. Jadi mereka sampai adik-adik kelasnya tuh mau semprov, mau ada acara apa mesti Pakai Jepun semua, turun temurun semua mesti. Ibu udah bagian nganter bu pesan berapa, 50, bu pesan 30 buat semprov ya, nggak pakai uang muka, anter aja turun di fakultas hukum, nanti langsung udah kan pada WA, Iya. bu besok siapin ya bu, ditunggu di gedung 1 ini dapal semua, udah langsung begitu ibu turunin dari mobil udah langsung bayar, udah selesai. Anter ya ke lantai segini, nanti bu bawa karyawan ibu, udah nganter sampai lantai segitu. Semua sampai sekarang anak UNS booking tempat pun ibu nggak pernah minta DP. Di sini pun juga gitu, mau nasi bok tinggal WA, perlu DP nggak, lama-lama udah biasa bu, nasi bok ya besok segini nanti diambil jam segini, udah biasa. Mereka udah tahu kalau di Jepun nggak perlu DP, dia udah langsung aja sama ibunya percaya aja kok. Ya mau reservasi juga gitu, bu pakai DP nggak usah pakai DP, nanti tinggal ibu pasang tulis reservasi di meja. Kecuali kalau sama karyawan ibu nanti dia mesti pakai
kasih DP gitu. Kalau karyawan ibu, kalau ibu yang ibu nggak pernah minta DP. Tapi selama ini seberapa banyak pun nasi box itu, walaupun nggak pakai DP, ibu nggak pernah ditipu orang. Maksudnya nggak pernah dibohongin, nggak pernah. Soalnya ibu percaya juga gitu ya orang. Nggak pernah sama sekali. Kalau nasi box apapun, sampai kemarin ada yang pesen 50, ditunggu sampai jam 4 itu, sampai mau tutup, orangnya ya datang di sini jam 4, 50 pesen, nanti jam 4 saya ke situ. Terus karyawan ibu udah panik, udah jam 4 lewat 10 orangnya belum datang, sebentar lagi datang, ya belum bayar ya, padahal kan udah tutup itu. Maksudnya kan kalau nasi box udah dibokin, ayam udah tergoreng, nasi udah ditoto, ya mau dikemanain kalau nggak diambil. Ibu selalu bilang karyawan ibu, kalau misalnya nggak diambil, biarin bagi-bagi ke orang, siapa kek yang ada di sana, nanti kamu bagi-bagikan. Jadi ibu nggak pernah terus datang, orangnya nggak pernah sama sekali. Banyak sedikit pasti mereka pada nepatin, pasti datang. Iya. Nasi box, ini booking tempat, banyak kan yang buat acara, sampai kemarin juga walaupun udah covid gini dipakai acara ulang tahun. Ada, tapi mereka pilih di sini, maksudnya biar agak jarak kali. Iya. Jadi mereka mejanya ya sendiri gini loh, jadi nggak minta digabung, nggak, dia di sini diisi semua, ini semua diisi sama dia semua, 50 orang, dia isi semua, jadinya sama sekali dia nggak iniin meja, nggak, jadi dipisahin begini, tapi 50 orang. Kalau ngomongin bahan-bahan yang dipakai itu, ibu pasti udah punya satu supplier? Semua banyak supplier. Oh banyak. Banyak sekali supplier ibu. Sampai tisu apa semua punya supplier sendiri. Oh, kalau bahan-bahan yang kayak lele semua gitu, udah punya. Kalau ayam ibu 3 suppliernya. Waduh. Banyak. Kalau lombok 2. Supplier lombok dari Pasar Legi, yang bos-bosnya Pasar Legi yang pegang. Oh, berarti dari dulu ibu udah bekerja sama suppliernya itu? Udah mereka yang minta. Oh, yang minta ke ibu? Karena kan awal-awal waktu ibu itu memang tak akuin ibu belanja sendiri, karena waktu masih sedikit kan, orang siapa mau sih nyediain kalau belanja sedikit. Tapi kan mereka tahu lama-lama ibu belanjanya banyak, kan mereka nyodorin dirinya sendiri dong. Iya. Buat bawa terong, bawa kol goreng, pakai Grand Max. Iya, semua ibu udah nggak pernah, ibu tinggal ini HP aja, tinggal order ini, begitu juga ayam apa, nggak pernah karyawan ibu nggak ada yang belanja, datang udah tinggal ngolah. Apa aja semua makan siangnya mereka udah ibu yang orderin semua, masak sendiri. Tapi kamu makannya apa hari ini, udah bikin mereka menu besok ini, buahnya ini ya udah tak siapin, snacknya ini, udah semua. Ya? Iya semua, kecap semua. Kalau denger malah terlalu banyak supplier yang pengen bekerja sama-sama, ibu kan pilih-pilih, maksudnya nggak mau kan yang udah dari lama. Ibu kan udah bilang berulang kali waktu tahu Jepun mau buka di UMS, supplier di sini banyak banget yang ngejar ibu. Padahal kan tak bilang, saya bawa supplier yang lama, saya bawa punya saya yang dari UNS, karena itu yang nemenin saya dari saya belum ada apa-apanya. Berarti yang di Jogja suppliernya juga dari yang enggak, Jogja sendiri beda, jauh. Enggak ada yang nganter ke sana, kan kasihan, dari sana aja. Kalau Jogja. Kalau sini udah semua isu, sampai hal-hal sekecil apa itu semua supplier sendiri. Ya. Aqua itu apa aja semua, sampai pokoknya semua, sampai cabai itu pun kalau ibu order sudah dipetikin tangkai. Malah udah bagus gitu ya, Bu? Udah dari sana, jadi udah yang metikin orang sana. Anak kan ibu bilang kalau metikin di sini waktunya nggak ngejar, nanti lama dia nggak bisa aktivitas lain. Bisa langsung bawa gitu. Iya. Pokoknya ini di sini udah semua, ibu udah nggak ngapa-ngapain. Enggak, karyawan ibu juga udah nggak ngapa-ngapain. Datang udah taunya ngolah. Iya. Menurut ibu, kan ibu bisnis kuliner ya? Menurut ibu kelebihan sama kekurangannya bisnis kuliner itu apa sih, Bu? Kalau sesuai pengalamannya ibu? Oh, kalau ibu sih pengalaman ibu ya, karena ibu kan jualannya bukan nasi sayur ya. Iya. Bukan nasi sayur. Kalau nasi sayur, ibu merasa kayaknya mungkin kalau mikir nasi sayur itu kalau dijual sampai sore, takutnya nanti
Kalau nggak laku dipanesin besok. Nggak Mungkin enak. kalau sayur-sayur tertentu bisa ya enak, ada yang tambah meresep. Kalau misalnya kayak sayur bening, sayur itu yang bening-bening sayur itu sayur sop kan nggak enak dipanesin. Kalau kayak ibu, kalau katakanlah misalnya ayam ya, ayam ibu kan udah diungkep gitu. Kalau misalnya ada sisa itu tambah meresep. itunya bumbunya. Ya, kalau buat besokannya tambah meresep dia. Jadi kalau ibu selama ini sih kayaknya nggak ada kendalanya apa-apa. Kalau ibu nggak ada sih, nggak ada kendalanya apa-apa. Kalau boleh tahu ibu, omsetnya sebulan berapa bu yang bisa didapat dari satu cabang aja deh? Omsetnya sebelum pandemi apa Sebelum deh bu. berapa ya? Mungkin bilanglah kalau Jogja kan itu kita belum bisa ngomongin omset ya. Iya, baru Maksudnya baru buka kan soalnya. karena udah pandemi ya. Jadi bilanglah 2 warung ini mungkin omset apa ini, bersih apa kotor. Yang kotor nih bu. Ibu kan pasti ada itu tuh bu, nyatet gitu kan bu ya. Ibunya gak enak udah bilang loh. Gak apa. Ya udah nggak usah bu. Gitu. Tapi memenuhi syarat kita tadi kan bu. Apanya? Iya, memenuhi syarat bang, memenuhi syarat ya. Betul memenuhi syarat. Jadinya kalau kita ya ternyata bisnis seperti ini itu sangat-sangat hasilnya sangat-sangat di luar ekspektasi. Oh. Itu aja yang perlu diingat. Bisa Apalagi kebayang kalau tuh, Bu, ya apalagi kalau bisa bertahan terus bisa rame Rame itu terus. betul-betul di luar ekspektasi, di luar perkiraan kita. Wow, ternyata wow gitu kan, kayak di UMS. Wow, ternyata bagus. Terus ada nggak Bu, kayak tips-tips buat buka usaha gitu? Buka usaha Buat awal-awal, pemula. pemula, Kalau menurut gitu. ibu. Ya kalau menurut ibu ya itulah, jangan seperti ibu yang kemarin. Maksudnya kita tetap semangat aja. Yang penting kalau menurut ibu gini, seandainya sudah berjalan juga ya, semahal apapun harga ya kita kalau bisa jangan mengurangi rasa. Walaupun kita sudah misalnya kita udah punya nama gitu ya, jangan sampai kita mengurangi rasa asli kita. Tuh, Ciri khas. ciri khas. Kadang-kadang kan orang ada yang punya nama terus lengah gitu misalnya. Pokoknya kalau buat anak-anak muda ya gitu, kita jangan putus asa. Jangan putus asa, maju aja terus jalan. Buka usahanya dimulai dari karena nggak ada kegiatan. Iya, karena terus nggak ada mau cari- kegiatan aja Mbak. Karena anak-anak dulu kan mereka waktu masih SMP kan SMA itu sebetulnya udah kerasa, karena kan anak-anak udah pada bawa motor sendiri. Kan sebetulnya udah kerasa itu. SMP gitu kan belum, masih antar jemput. Begitu SMA kan udah pada bawa motor sendiri. Ya kan ibu udah mulai ngerasa kan, paling ya masakin lah. Sekarang anaknya pada kuliah, udah pada kuliah aja mau masakin buat siapa, kan di rumah cuman gak ada orang kan. Makanya sebentar lagi loh itu mau pada kuliah. Oh ya 2014 pas ibu buka, terus anak ibu yang pertama itu yaitu kuliah. Pas mau akhir-akhir itu ibu terus bukanya bulan April, terus Juninya kan anak ibu udah Juli Agustus. Pesan ibu buat anak muda zaman sekarang yang mau buka usaha ibu. Pesan yang mau ibu kasih tauin. Pesannya, ya pokoknya semangat aja, jangan baru sebentar terus sudah Menyerah. Pokoknya harus dicoba dulu paling enggak 1 tahun. Nanti nggak kayak ibu 10 bulan udah mau menyerah. Tapi suami ibu nyemangatin ibu 1 tahun, coba dulu bagaimana perkembangannya ya. Kalau misalnya 1 tahun itu udah paling sebentar loh, 1 tahun itu. Orang kan rata-rata kayak yang di sini 6 bulan udah lari mereka. Makasih ya Ibu Sisya Iya. atas waktunya mau diwawancara. Iya. Lama ini. Iya. Banyak juga pelajaran yang diambil dari wawancaranya sekarang. Ya, makasih juga Terima kasih semuanya. Mbak udah
mempercayakan ke ibu, maksudnya warung ibu yang dipilih. Ibu makasih banget. Makanya ibu selalu nanya kenapa ke Jepun, warung lain banyak tapi Mbak udah memilih Jepun. Ibu ya makasih, bisa bagi-bagi pengalaman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan WA pasti. Makasih ya Bu. Ya.